Shalom saudara-saudara, apakah saudara sudah mempersembahkan waktu saudara untuk bersaat teduh? Hari ini maksudnya untuk mendengarkan suara Allah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika alasannya sibuk, sebenarnya yang namanya sibuk itu tidak pernah ada habis-habisnya. Yang namanya sibuk itu tidak akan ada henti-hentinya. Pernah ada seorang yang bercerita bahwa Tuhan memaksanya dalam tanda kutip untuk berhenti sejenak dari kesibukannya, dan akhirnya dia mau tidak mau memberikan telinganya untuk mendengar firman dan menanggap dengan hatinya setiap perkataan Tuhan, dan dia mengalami ketenangan di dalam saat teduh itu. Cara Tuhan memaksa itu adalah dengan dia terbaring sakit, 3 bulan harus beristirahat. Tetapi saudara, pada hari ini saya sangat tidak mengharapkan saudara dipaksa. Yang saya ajak kita adalah saudara menyambut dengan sukacita setiap kesempatan untuk bersaat teduh sejenak dengan Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya, bukan karena dipaksa. Hari ini kita dibawa pada kisah perjalanan, masih perjalanan bangsa Israel, tetap melewati padang gurun, namun di dalam perbatasan yang mereka katakan mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom. Jadi makin jauh jalannya, tapi tetap dalam konteks padang gurun. Setiap perjalanan ada peristiwanya. Dan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi selalu ada maksud Tuhan bagi umatnya, yaitu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada firman-Nya. Nah, perjalanannya setelah kemenangan diperoleh oleh bangsa Israel yang ditulis di ayat 3. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel itu, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Dan orang-orang itu semua bisa ditumpas habis. Bangsa itu lalu terjadi peristiwa diserbu oleh ular yang disebut ular-ular tedung. Banyak orang yang mati karena digigit ular. Setelah kemenangan terjadilah peristiwa ular. Ada apa ini? Apakah ular itu keluar dengan tiba-tiba? Ternyata tidak, saudara. Tuhan yang menyuruh ular itu keluar dan ada di antara bangsa itu, dan sebagian besar mereka dipagut dan banyak yang mati. Ular tedung ini adalah ular gurun yang keras dan ganas. Ada yang menyebutnya sebagai ular berapi. Sebenarnya kalau kita tahu di padang gurun itu bukan hanya ada ular, tetapi Alkitab juga mengatakan banyak binatang yang lain seperti kalajengking. Ular tedung ini adalah ular gurun yang keras dan ganas. Sebenarnya di padang gurun itu bukan hanya ada ular, tapi banyak binatang-binatang yang lain yang juga ganas, yang juga keras. Dicatat begini, saudara. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Ini yang dicatat Alkitab. Bukan cuma ada ular, tapi ada kalajengking yang sama-sama berbisanya. Jadi kalau saya bayangkan itu begini, saudara. Padang gurun itu sendiri sudah panas, sudah tandus, berdebu, berbatu-batu padas yang keras, dan di antara batu-batu padas itu tersembunyi berbagai binatang gurun yang keras, yang ganas seperti ular dan kalajengking. Bukan hanya medannya yang keras dan ganas, tetapi ternyata manusianya pun keras dan ganas. Manusia yang keras dan ganas ini sama Tuhan ditaruh di medan yang keras dan ganas juga. Saudara-saudara, umat mereka ini yang ganas dan keras ini oleh Musa disebut orang-orang durhaka. Apa artinya? Orang durhaka itu apa artinya?
Orang yang menikmati pemeliharaan Allah, menikmati kebaikan Allah, tapi tidak pernah percaya kepada Allah, tidak pernah taat kepada Allah dan firman-Nya, itu orang-orang durhaka. Tidak belajar dari kisah dan peristiwa sebelum-sebelumnya, padahal Tuhan sudah ingatkan dengan luar biasa. Mereka masih mengumbar kekerasan hatinya dan mengungkapkan dengan kata-kata yang sarkasme kepada Musa. Alkitab mencatat begini, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Dicatat begitu, saudara. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami sudah muak. Itu yang mereka katakan. Persoalannya apa? Ternyata persoalannya tentang makanan, tentang minuman. Itu terus menjadi persoalan mereka. Sampai pada peristiwa ini mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kalimat terakhir malah ditambahkan, kami telah muak. Muak di sini benci karena tekanan hidup yang mereka alami. Perasaan kebencian mereka sasarannya Allah dan Musa sebagai pemimpin yang ditetapkan Allah. Itu jadi sasaran kebencian mereka, sasaran muaknya mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pusat perhatian mereka yang disebut orang-orang durhaka ini, yang tidak pernah percaya kepada Allah ini, seputar soal makan, minum, soal perut. Itu terus makan, minum, itu yang mereka persoalkan. Orang yang durhaka ini mikirin perut, dan perut saja. Dan mereka rela melawan Allah dan melawan orang yang diurapi Allah. Orang yang durhaka itu persoalan hidupnya memang tentang makanan dan minuman aja. Padahal kalau kita perhatikan tadi dalam perjalanan di padang gurun, persoalannya bukan hanya makanan dan minuman. Ada persoalan yang lebih besar yang sudah Allah lakukan untuk menjaga mereka. Tapi orang durhaka ini perhatiannya hanya pada makan dan minum. Saudara, sudah saya ceritakan tadi ya, di padang gurun itu yang keras, ganas, dan bahayanya yang mengancam itu ada ular, ada kalajengking, panas yang menyengat, terik matahari yang membakar. Allah sudah sediakan tiang awan dan tiang api untuk menudungi mereka. Allah sudah membuat mereka, binatang-binatang itu tidak mengganggu. Mereka tidak tahu itu, tapi persoalannya makan minum, urusan perut. Itulah orang durhaka. Herannya orang durhaka ini akhirnya menyalahkan Allah, menyalahkan Musa. Soal apa? Soal makanan dan soal minuman. Padahal kalau kita tahu Allah sudah menjaga mereka, bahkan menjaga dari serbuan bangsa-bangsa. Mereka bukan jalan sendirian, rombongan yang besar. Kurang lebih 2 jutaan jiwa, kurang lebih. Termasuk anak-anak dan perempuan. Rombongan yang besar, Tuhan jaga mereka. Tapi tidak bisa dilihat kebaikan Allah itu. Mereka hanya lihat soal makanan, soal minuman. Mereka jadi marah, mereka memaki-maki Musa. Mereka bertengkar dengan Musa. Dan sekarang terang-terangan melawan Allah dan melawan hamba Allah, yaitu Musa. Itulah orang-orang durhaka. Saudara, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini? Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Sekali lagi, orang-orang durhaka itu bersungut-sungut soal apa yang mereka makan. Mereka ada makanan, tapi mereka bilang bosan, muak, benci. Hidup seperti ini mereka muak karena tekanan itu. Maka Tuhan menghajar mereka yang tidak pernah percaya itu. Orang-orang durhaka itu
dengan menyuruh ular tedung yang ganas, yang keras, yang disebut ular berapi itu menyerang mereka, memakut mereka. Banyak yang mati, tetapi sebagian yang masih hidup, punya kesempatan hidup. Mereka tahu mereka salah, mereka mengaku dosa. Kata mereka begini, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Musa seorang pemimpin yang baik, yang hebat, berdoa, saudara. Yang sudah mati, ya tidak bisa ngaku dosa. Tapi yang masih dikasih kesempatan hidup, walaupun sudah dipakut, harusnya mati. Tapi Tuhan kasih hidup, mereka ngaku dosa. Harusnya mati, tapi Tuhan kasih kesempatan hidup, maka mereka dapat mengaku dosa. Dan mereka diampuni. Karena mereka menyadari keberdosaannya. Nah, akhirnya solusi yang Tuhan berikan kepada Musa zaman itu, dalam perjalanan di padang gurun itu memang saudara, dalam kisahnya itu memang terkenal orang membuat tembaga. Dan ular tembaga dalam perjalanan sekitar padang gurun itu sudah biasa sebenarnya. Yang digunakan simbol-simbol tertentu oleh bangsa zaman itu. Nah, Tuhan berkata begini, buatlah ular tedung, taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, bukan menyembah loh saudara, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Allah adalah Allah dalam sejarah, membenci dosa dan tetap menyatakan kekudusannya. Allah tidak hanya menghukum dosa akibat ketidaktaatan, dosa akibat ketidakpercayaan umat Israel kepada Allah harus dibayar dengan mahal, yaitu kematian. Jalan keluar dari dosa hanya satu, bertobat, mengaku dosa, berbalik kepada Tuhan. Mereka yang memandang ular tembaga yang dipasang oleh Musa dalam kayu itu, mereka akan hidup. Tuhan bertindak tegas kepada pemberontak. Walaupun Tuhan juga tidak kehilangan kasih sayangnya. Mereka dipakut, harusnya mati saudara. Tapi Tuhan kasih hidup. Dan mereka tahu dan sadar, akhirnya mengaku dosa. Ketika saya membaca bagian ini, saya menarik nafas panjang, saudara. Saya rasanya ikut dalam rombongan itu. Saya ikut, seharusnya saya mati. Tapi Tuhan kasih hidup. Saya mencoba introspeksi sampai ke dalam hati saya. Apakah percaya saya kepada Allah ini sudah benar? Apakah sebenarnya saya ini termasuk orang-orang durhaka yang pikirannya soal makanan, soal minuman, soal perut, itu saja. Jadi ngukur kebaikan Allah itu ngukur perut. Bukan ukuran perut, saudara. Soal makan, soal minum, soal makan, soal itu saja. Apakah saya seperti itu? Apakah saya ini orang yang menikmati kebaikan Allah, tapi sebenarnya tidak pernah percaya kepada Allah? Sebab kalau orang percaya, dia taat dalam segala keadaan. Maka saya bisa berdoa begini, saudara. Ya Tuhan, jauhkan daripadaku hati yang tidak percaya. Jauhkan daripadaku hati orang-orang durhaka. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita sekalian menjadi umat yang benar-benar percaya kepadanya dan menaati Allah dan firman-Nya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku,
yang jauh di Jember, ya enggak jauh juga sih, cuman lama tidak berkunjung ke Banyuwangi. Selamat ulang tahun Yen. Tuhan kiranya menolong untuk terus engkau menikmati pemeliharaannya yang menyeluruh atas hidupmu, sehingga engkau tetap berguna sebagai alat kemuliaannya. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kepada sesama kami dapat menampilkan hidup yang baik-baik saja. Hidup yang sepertinya religius. Namun di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami tutup-tutupi. Kalau kami ditanya, apakah engkau percaya? Kami akan menjawab ya. Namun apakah isi hati kami benar-benar percaya? Engkaulah yang maha tahu. Engkaulah Tuhan kami, tolonglah kami, supaya kami dapat mengerti apa yang engkau tuntut dan perintahkan kepada kami, agar kami hidup dengan pengertian yang benar akan engkau. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini hamba-Mu juga mendoakan untuk Yen Yuliani yang berulang tahun. Kiranya Allah Roh Kudus terus menerus menolong dan membimbingnya, sehingga sampai pada pengertian yang benar mengenai pemeliharaan Allah yang lengkap, dan dijauhkan daripadanya hati yang meragukan akan dirimu. Berkatilah hidupnya Tuhan agar dapat menjadi saluran berkat. Terus mendukung bersama-sama dua putranya di dalam doa, Jonathan dan Jose, sehingga mereka berdua menjadi alat kemuliaan Allah juga dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.